Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan Ibu guru Pamong yang kami hormati, perkenalkan nama saya Putri Hardianti Puspa dari kelas PAI 7 PPG Daljab Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching kelas 5 pembelajaran 3 tentang cita-citaku menjadi anak soleh, subtema 1, materi orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jelas, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pengamatan gambar atau video, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna perilaku jujur dan pembagiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan penjelasan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diharapkan melalui pengamatan gambar dan penjelasan, peserta didik mampu merumuskan tentang pembiasaan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui pengamatan gambar dan penjelasan, peserta didik dapat menetapkan kesimpulan tentang manfaat menerapkan pembiasaan perilaku jujur. Yang kelima, melalui praktek, peserta didik dapat menerapkan pembiasaan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pembelajaran kita diharapkan anak-anak bisa memenuhi 5 kriterianya. Ya. Amin. Selanjutnya, Ibu akan absen ya. Rahmadani hadir. Bu. Rahmadani hadir, Ibu. Isroatu ada, Bu. Ada, Bu. Rita hadir. Hadir. Semuanya hadir ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita murojaah surah At-Tin terlebih dahulu ya anak-anak. Kita baca sama-sama ya. Ini materi kita di pembelajaran 1. Jadi anak-anak pasti masih hafal. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wazaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Amin. Laqad Summa rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabar. Sadaqallahu bi'ahul azim. Alhamdulillah ya. Kebiasaan kita murojaah surah At-Tin agar hafalannya tidak dilupa ya. Nah, selanjutnya kita baca doa sebelum belajar. Ayo Ibu Rita dipimpin. Baik, Rita Bu. dipimpin. Mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Bismillah, diawali dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah baca doa mau belajar sebelum belajar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi, Ibu akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad. Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Bu. Kurang jelas, Bu. Bisa diulang pertanyaannya. Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Tahu, Bu. Saya, Bu. Rasul Siapa, kita, Nak? Bu. Rasul kita, Bu. Atau Nabi kita, Bu. Nabi Muhammad. Nah, benar sekali. Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diturunkan ke bumi untuk apa? Menyebarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di sini Nabi Muhammad punya salah satu sifat, yaitu sifat jujur ya. Jujur itu berarti tidak berkata bohong atau berkata benar. Jadi Nabi Muhammad ini jujur dalam perkataannya, juga dalam perbuatan. Nah, di sini ada cerita. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sering diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, pada saat remaja, beliau tumbuh menjadi pedagang yang jujur. Kenapa beliau terkenal dengan pedagang yang jujur? Karena pada saat melayani para pembelinya, beliau berkata apa adanya. Bila barangnya rusak, maka beliau bilang bahwa barang itu rusak. Ya, jadi orang-orang yang ingin membeli barang tersebut tidak khawatir atau tidak tertipu. Makanya Nabi Muhammad terkenal dengan perbuatan atau sifat dan perkataannya yang jujur ya. Jadi sebagai sifatnya kita harus meniru apa? Meniru sifat dari Nabi Muhammad. Yaitu sifat apa? Sifat apa? Jujur. Jujur, Bu. Nah, setelah kita tadi sudah mendengar cerita tentang sifat jujur, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sikap Jujur ya. Masih semangat? Semangat, Bu. Semangat. Ya, dengerin lagunya, kita nyanyikan sama-sama. Nada lagunya Pelangi-Pelangi. Baik, Bu. Ayo anak-anak jujur. Jadi anak jujur. Semuanya. Dicintai Allah. Jadi anak jujur. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Di pelajaran 3 ya, tentang cita-citaku menjadi anak soleh, subtemanya orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu mau tanya, anak-anak punya cita-cita? Punya, Bu. Oke. Rahma punya cita-citanya ingin jadi apa? Pengen jadi chef, Bu. Oh, ingin jadi chef. Isra mau jadi apa? Mau jadi astronot, Bu. Oh, mau jadi astronot yang pergi ke bulan ya. Rita mau jadi apa? Saya pengen jadi ibu guru. Pengen jadi ibu guru, hebat ya. Ibu doakan semoga cita-citanya anak-anak yang sudah disebutkan tadi bisa tercapai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, setiap anak-anak itu pasti cita. Ada yang tadi mau jadi chef,
mau jadi astronot, jadi guru, mau jadi dokter. Nah, tapi ketika cita-cita itu tercapai, kita harus tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Nah, apapun yang kalian cita-citakan, itu bebas, nak. Kalian tentukan sendiri. Namun di samping itu, ada cita-cita yang wajib harus kalian capai, yaitu menjadi anak yang soleh dan juga solihah. Jadi, kalian nanti Rahmat tadi mau jadi sep, harus jadi sep yang solehah. Isra tadi mau jadi astronot, harus jadi astronot yang solehah. Rita tadi mau jadi guru, harus guru yang solehah. Solehahnya dengan cara apa? Tetap menjalankan perintah Allah, juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ya, diingat ya. Oke. Siapakah anak soleh itu dan bagaimana ciri-cirinya? Soleh itu artinya baik. Salah satu ciri-cirinya adalah jujur ya. Yang tadi di depan sudah kita bahas sedikit tentang lagunya, dari sikap Nabi Muhammad. Itu cirinya adalah jujur ya. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingin, Bu. Mau, Bu, ingin. Ya, Ibu juga ingin, semuanya kita sebagai umatnya ingin disayang oleh Allah. Nah, yang disayang oleh Allah tadi apa? Yang tadi sudah kita nyanyikan juga, yaitu bersikap jujur. Artinya bohong. Jujur itu artinya tidak bohong, lurus hatinya, tulus atau ikhlas ya. Nah, tadi di depan sudah kita ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Nah, di sini ada ayat, Nak, tentang sikap jujur ya. Ibu bacakan, setelah itu baru kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Ayo. Wa kunu ma'as shodiqin. Quran Surah At-Taubah ayat 119 ya. Isra'atul dibaca artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke, bagus. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu sudah pasti orang-orang yang jujur. Nah, jujur ini, Nak, terbagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Bisa guru, orang tua kita, keluarga, maupun teman-teman. Nah, Ibu akan jelaskan masing-masing pembagiannya. Jujur kepada Allah mempunyai ciri-ciri adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya apa yang pertama? Bisa dilihat di gambar. Orang sedang apa ini? Sedang sholat. Kan sholat. Yang kedua,
kedua, gambar apa ini? Orang Yang mau pergi sholat ke masjid, Bu. Ke masjid ya. Diutamakan bagi laki-laki untuk di masjid ya. Yang ketiga, anak sedang apa? Ngaji, Bu. Ya, anak sedang membaca Al-Quran. Jadi jujur kita kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Sholat tadi juga membaca ayat Al-Quran. Ya, diterapkan di rumah kita. Nah, yang kedua, tadi jujur kepada diri. Contohnya apa? Yang pertama, mengerjakan ujian dengan jujur, tidak menyontek. Ya, tidak boleh menyontek kalau ujian. Harus mengerjakan secara sendiri, ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah, jujur kepada orang lain. Misalnya jujur kepada guru, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika Ibu berikan tugas, misalnya dikumpulkan hari Senin. Jadi harus dikumpulkan hari Senin, ya. Itu udah bukti kalian jujur kepada guru kalian. Yang kedua, seorang anak sedang mengembalikan sisa uang pada ibunya. Jika ada sisa uang yang diberikan, maka harus dikembalikan. Oke? Ya, Nah, jadi jujur ada apa? Jujur kepada siapa yang pertama? Kepada Kepada Allah. kedua kepada Diri sendiri. yang ketiga kepada orang lain. Pada orang lain. lanjut ke manfaat jujur. Nah, jika kita menerapkan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya, kita bersikap jujur, maka kita akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Allah. Yang kedua, hati kita menjadi tenang, ya. Yang ketiga, kita keberkahan dari hidup, ya. Hidup kita menjadi berkah karena Allah sudah cinta sama kita. Yang keempat, kita akan memiliki banyak teman karena orang yang memiliki banyak teman itu orang-orang itu suka dengan orang yang memiliki sifat jujur, ya, karena kita sudah dipercaya sama orang. Ya, Bu. Nah, ini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Masih semangat? Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Semangat nggak? Ingat? Coba ya, sama-sama. Tepuk semangat. Ingat. Semangat. Oke, masih semangat berarti ya. Masih, Bu. Oke, berarti siap mendapatkan Ibu ada pertanyaan ini ya. Karena tadi semangat, berarti semangat juga jawab pertanyaannya. Nah, di sini ada Ibu Lisa meninjau sebenarnya terhadap materi. Di sini ada 6 nomor, kita bagi 2 ya. Oke. Yang pertama tanya Ini aku mau ke WA. jelaskan tentang bersikap dan berperilaku jujur. Bagaimana Narahma bersikap dan perilaku jujur itu seperti apa? Ibu masuk ya, aku Dalam perkataan dan perbuatan, Bu. Oke, dalam perkataan kita juga dalam perbuatan. Terus ada satu lagi soalnya. Sebutkan pembagian sifat jujur. Ada 3 tadi, apa Narahma? Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Oke, 100 lagi, 200 nih. Pinter. Nah, sekarang satu ya.
Nah, tadi kita sudah menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur. Nah, pertanyaannya, sebutkan 2 contoh perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa, Nak Isra? Anu Bu, yang pertama beribadah niatnya karena Allah Bu. Oke, yang kedua? Terus yang keduanya anu Bu, Saya Bu. Ya, Bu Rita, menjauhi larangan Allah. larangan Allah, betul ya. Lanjut yang keempat lagi ya, satu lagi ya Isra, biar nilainya 200. Sebutkan Untuk 2 yang perilaku jujur kepada diri sendiri sekarang, kepada diri kita sendiri. nggak nyontek Bu, walaupun ada kesempatan Bu. Oke, apalagi? Ya, baru ngomong jujur Bu. Ya, berkata jujur. Ya, Terus lagi nilainya buat Isra ya. Hebat. Sekarang Rita, Ya sebutkan Bu. perilaku jujur kepada orang lain. Apa Rita? Guru atau orang tuanya? Atau Jujur kepada teman-teman? jujur kepada orang tua ya Bu. Contohnya kalau saya dikasih uang jajan 10.000, saya disuruh belanjakan 5.000, saya cuma belanja 5.000 Bu. Saya kembalikan 5.000-nya ke orang tua. Oke, benar Rita. 100. Yang kedua soalnya, sebutkan manfaat sifat jujur Rita. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak Bu, bisa dipercaya orang lain, terus disukai banyak teman. Oke, hebat Rita, 200. Alhamdulillah ya, nilainya sudah bagus-bagus, sudah bisa semua menjawab pertanyaannya. Berarti sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Alhamdulillah. Nah, Ibu kasih tugas ya, ini bisa dicatat nanti untuk tugas di rumahnya, yaitu membuat kesimpulan dari makna sikap jujur, pembagian sikap jujur dan contohnya. Tadi sudah Nana jawab semua ya. Tadi Bu Rahma sudah jawab, sudah jawab, Rita sudah jawab. Yang ketiga, manfaat sikap jujur. Tadi sudah dijawab sama Bu Rita ya. Nah, nanti tinggal Nana tulis kembali di dalam kertas atau buku tugasnya ya. Nah, bisa dicatat. Nah, Ibu juga punya tugas lagi, tugas diskusi. Nah, biar materi yang kita pelajari makin anak-anak dapat pahami ya. Membuat contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Ibu bagi kelompok ya. Nanti Rahma sama Isra berdua, Rita sama Suryani ya, bisa membuat video contoh perilaku jujur. Nanti bisa dicari, buat satu contoh saja ya. Rahma sama Isra, Rita sama Suryani. Paham anak-anak sama tugasnya? Ibu, tugasnya dikirim lewat WA Kak Bu. Ya, nanti kalau sudah videonya selesai, sudah diedit dengan bagus, bisa dikirim di WA-nya Ibu langsung ya. Baik Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya ya sama Rita. Belajar tentang apa kita hari ini, Rita? Sikap jujur, Bu. Oke, sikap jujur. Sekali. Isra, pembahasan bagian mana yang paling disukai? Saya paling suka waktu menyanyi lagu jujur, Bu. Oh, suka menyanyi lagu jujur. Berarti sudah hafal ya lagunya? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang Rahma, mari simpulkan inti dari pembelajaran hari ini yang didapat apa? Ini kita belajar tentang sikap jujur. Jujur Ya. itu
banyak disenangi oleh orang lain, teman, menjadi hati lebih tenang, lebih nyaman. Terus jujur itu terbagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Cukup. 1000 buat Rahma ya. Kasih. Hebat. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, Nak, ya yang disiapkan dari rumah, buku paket sudah Ibu bagikan ya, pada saat di sekolah. Nah, nanti anak-anak baca atau bisa juga mencari di internet tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Itu materi kita untuk minggu depan. Siap bertemu lagi minggu depan? Siap, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ya, sebelum kita akhiri, Rita dipimpin dulu doa setelah belajarnya sama-sama. Kita baca ya. Rita dipimpin, Nak. Ya, Bu. Baik, Bu. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Ya, Ibu akhiri. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.